Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Mata dari kelas 1244 absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi pengaruh positif dan negatif iptek terhadap kemajuan bangsa dalam aspek hukum. Pertama-tama sebelum saya lanjut ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu iptek. Nah, iptek ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Nah, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, saat ini iptek telah berkembang sangat cepat dan pesat, dapat dilihat dari semakin banyaknya ada bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu atau menunjang aktivitas dalam kehidupan manusia. Nah, dengan semakin berkembangnya iptek saat ini, kita akan merasakan dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek pada aspek hukum. Langsung saja pada pengaruh positifnya, yaitu yang pertama, dengan adanya kemajuan iptek ini akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia akan semakin menguat. Nah, di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih tanggung jawab juga akan semakin menguat. Lanjut yang kedua, yaitu dengan adanya kemajuan ini akan menemukan banyak alat-alat atau produk-produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegakan hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang ketiga, penegakan hukum akan lebih mudah dalam mengontrol dan dapat dengan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, dengan adanya perkembangan iptek ini, masyarakat akan lebih mudah dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masyarakat akan dengan mudah dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima, dengan kemajuan iptek di aspek hukum ini akan meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain. Sekian dulu untuk pengaruh positifnya, lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, dengan adanya kemajuan iptek ini dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Yang kedua, itu akan ada banyak kejahatan di dunia maya, yaitu contohnya cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan ataupun hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. Yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan mengoyahkan NKRI ini. Yang kelima, akan ada timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dengan forum organisasi. Nah, oleh karena itu perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan iptek ini bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, salah satunya perkembangan iptek ini harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adapun cara mengatasi agar terhindar dari dampak negatif kemajuan iptek pada aspek hukum ini adalah yang pertama, itu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, itu memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan masyarakat pada hal-hal negatif, sehingga antisipasi untuk memfilter diri sendiri dari orang lain agar tidak terjerumus ke hal-hal yang berbau negatif. Nah, yang ketiga, itu menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Nah, yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs-situs tertentu tanpa mengetahui apa itu manfaatnya. Yang kelima, yaitu dapat mengatur waktu menggunakan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu.
Berinternetlah dengan sehat sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dan jangan berlebihan. Dan jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dalam teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sekian, terima kasih. Saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.